Gimana kabar kalian? Saya harap keadaan kalian sehat-sehat semua ya di rumah. Ya mungkin hanya sedikit bosan dengan pembelajaran kali ini. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran ekonomi. Ya, temanya itu apa sih? Temanya itu tentang pendapatan nasional. Ya, nah nanti saya bakal menjelaskan bagaimana sih pendapatan nasional itu, apa sih pendapatan nasional itu, dan berapa pendapatan nasional yang ada di Indonesia. Oke. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum absen, silakan absen dulu. Yang pada link yang udah di share di walasi masing-masing. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kali ini dan selamat menonton. Kita lanjut. Nah, di sini saya bakal ngasih tahu dulu nih tujuan pembelajarannya tentang tujuan pembelajaran dari pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama, memahami pendapatan nasional. Jadi kalian biar tahu nih pendapatan nasional itu apa ya. Ini mungkin kalian sering dengar tapi kurang mengertilah tentang pendapatan nasional sendiri. Oke. Yang kedua, menganalisis komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Ya, ada konsep yang namanya konsep pendapatan nasional. Juga nanti kita bahas. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, di sini kita udah mulai hitung-hitungan ya untuk materi ekonomi, hanya sedikit tapinya. Oke, yang keempat, menjelaskan konsep pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, membuat pola hubungan informasi data yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang konsep metode perhitungan nasional ya. Jadi kalian nanti bisa ngebuat datanya. Oke. Kita mulai. Yang pertama, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional itu sendiri adalah definisinya pendapatan yang diterima oleh sebuah negara dalam satu tahun biasanya, yang diukur dari nilai uang atau dapat dikaitkan sebagai gabungan dari hasil kegiatan produksi para pelaku ekonomi. Nah, yang disebut dengan pendapatan nasional itu sendiri tidak hanya diukur dengan mata uang, tapi juga hasil produksi dari negara tersebut ya. Semakin kegiatan produksinya semakin tinggi, otomatis pendapatan nasional di sebuah negara juga akan lebih tinggi lagi. Nah, kita lihat menurut BPS, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara yaitu dalam suatu periode tertentu dengan cara melihat PDB. Apa sih PDB? PDB itu adalah produk domestik bruto ya. Kalau produk domestik bruto ini lebih kepada barang. Oke. Suatu negara yang memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa akan dihitung sehingga dihasilkan produk nasional atau produk domestik bruto. Nah, sama seperti tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi ya, ada perhitungannya antara pendapatan nasional dan produk domestik bruto. Nah, kita lihat Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Tetapi dengan potensi yang dimilikinya, apakah Indonesia sudah menjadi negara yang kaya dengan potensi kekayaan alamnya? Apakah Indonesia dapat mengelola dengan baik dan benar? Dan apakah sudah mensejahterakan rakyatnya? Nah, kalau misalnya kita lihat potensi kekayaan alam di Indonesia itu luar biasa. Ya, kita memiliki sumber daya alam dari segala sektor, baik dari sektor pertambangan, perminyakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, dan bahkan dari sektor pariwisatanya. Nah, kita sebenarnya sudah bisa menjadi negara terkaya. Bahkan pendapatan dari salah satu sektor pun sudah bisa mengalahkan negara Qatar. Jika Indonesia dapat mengelola itu semua dengan baik dan benar. Nah, yang tadi saya sudah singgung tentang produk domestik bruto. Apa sih namanya produk domestik bruto? Produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP adalah jumlah total produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun biasanya ya, dihitungnya dalam satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri. Sedangkan barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri tidak termasuk dalam menentukan besaran PDB. Nah, jadi PDB ini adalah semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah suatu negara. Nah, kita lihat kalau di Indonesia ya,
produk domestik brutonya seperti apa sih? Nah, produk domestik bruto di Indonesia itu adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Nah, kita lihat kalau misalkan di Indonesia ada banyak perusahaan asing ya, terutama perusahaan otomotif. Itu termasuk nggak sih? Nah, itu termasuk dalam produk domestik bruto. Ya, jadi syaratnya itu selama memproduksi di dalam negeri, baik itu orang asing maupun orang Indonesia. Itu dimaksud dengan PDB. Nah, PDB itu sendiri dikenal dalam tingkat nasional, ya. Jadi tingkatnya secara negara. Sedangkan dalam tingkat regional dikenal dengan istilah produk domestik regional bruto atau PDRB. Ya, PDRB ini biasanya per wilayah regional, ya. Kayak misalkan di Jakarta, Bogor, Karawang, Bekasi, dan yang lainnya. Nah, kita lihat kalau misalkan dalam regional itu PDB terbesar itu masih dikuasai di daerah Bekasi. Ya, Bekasi itu kan banyak sekali pabriknya dan di sana kegiatan produksinya lumayan cukup tinggi. Besar kecilnya PDRB dapat menentukan keberhasilan pembangunan baik di provinsi, kota, maupun kabupaten. Selain itu, ditentukan juga oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengelolanya. Nah, kita lihat PDRB terbesar di mana sih? PDRB terbesar itu masih dipegang sama Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta ini kegiatan ekonominya itu berjalan sangat baik, ya, dan juga lumayan cukup stabil. Tingkat perekonomiannya lumayan cukup tinggi. Ya, jadi Jakarta ini merupakan daerah dengan PDRB terbesar di Indonesia. Oke, yang kedua selanjutnya ada produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Nah, kalau misalkan berbeda dengan PDB ya, PDB tadi, kalau PNB ini adalah semua produksi yang dihasilkan oleh warga negara sebuah negara, baik yang bekerja di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Ya, kalau misalnya di Indonesia kita lihat, jadi yang dihitung itu produksi warga negara Indonesia, ya, yang bekerja di Indonesia ataupun warga negara Indonesia bekerja di negara lain. Kalau misalkan warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk nggak? Enggak. Ya, kalau warga negara asing yang bekerja di Indonesia itu masuk dalam PDB, bukan PNB. Nah, di sini juga udah ada rumusnya ya, cara menghitung PNB itu sendiri. Produk nasional bruto adalah hasil produksi barang atau jasa dalam suatu wilayah yang dikurangi hasil faktor produksi yang pemiliknya bukan berasal dari dalam perekonomian wilayah, ditambah nilai faktor produksi dari dalam perekonomian yang berada di luar daerah perekonomian. Nah, ada rumusnya. PNB sama dengan PDB dikurang FPNLN. Ya. Di sini ada keterangan ya. PNB itu adalah produk domestik bruto. PDB. Nah, sedangkan FPNLN itu adalah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Nah, cara menghitungnya yaitu tadi. Jadi PDB sebuah negara dikurang dengan faktor produksi yang ada di luar negeri. Itu cara menghitung PNB. Nah, nanti ada satu soal saja, gimana sih cara menghitung PNB itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada neto nasional produk atau NNP atau produk nasional neto atau PNN. Produk nasional neto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat pada periode tertentu. Dengan demikian, perhitungan NNP dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kita lihat ada lagi yang namanya produk nasional neto. Nah, produk nasional neto ini adalah produk bersih ya, produk bersih yang diproduksi dalam sebuah negara. Ya, rumusnya apa? Rumusnya itu PNN sama dengan PNB dikurang penyusutan dan pengganti barang modal. Ya, kalau misalnya dalam sebuah produksi itu ada yang namanya penyusutan
produksi. Cara menghitung pendapatan nasional dengan metode ini dengan melakukan penjumlahan seluruh penerimaan yang didapat oleh pemilik produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, nanti ada rumusnya. Dan yang terakhir